Perkenalkan, saya Rosa Aulia dengan NIM 2515401054. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tabel manajemen korupsi, kolusi, dan nepotisme atau biasa disingkat KKN. Di sini tentang pelaksanaan program kuliah kerja nyata atau pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama ada tahap kegiatan, yaitu perencanaan kegiatan. Kemudian ada identifikasi risiko KKN, yaitu program kerja tidak realistis dan tidak sesuai kebutuhan desa. Lalu ada dampak program tidak ditolak warga, anggaran terbuang sia-sia. Kemudian penyebabnya minim riset lapangan dan data potensi desa. Nilai risiko awalnya 12 sedang. Strategi pengendaliannya yaitu survei langsung atau social mapping dan konsultasi dengan Kades. Kemudian nilai risiko sisanya 1, masih rendah. Untuk penanggung jawabnya di sini yaitu ada ketua panitia dan sekretaris. Indikator monitoringnya yaitu TOR, program kerja disetujui oleh kepala desa dan dosen. Nah, yang kedua yaitu penganggaran dana, iuran kelompok macet atau dana desa telah cair, kemudian pembelian bahan proker terhambat, anggota menunda bayar birokrasi desa rumit, nilai resiko awalnya 16, cicil iuran jauh hari dan urus berkas desa H-30, nilai risiko sisanya 2, penanggung jawabnya bendahara, kemudian kas kelompok aman dan dana taktis tersedia di awal. Lalu yang ketiga ada pengadaan konsumsi, pemateri penyuluhan batal sepihak, jadwal berantakan, warga kecewa, tidak ada komitmen tertulis, hanya lisan saja. Kemudian nilai risiko awalnya 9, buat surat MOU resmi dan siapkan pemateri cadangan, nilai risiko sisanya 1, penanggung jawabnya ketua acara, indikator monitoringnya surat kesediaan pemateri diarsipkan. Lalu yang keempat ada undangan narasumber, konsumsi untuk acara warga kurang atau basi, lalu citra buruk kelompok di mata warga, lalu salah estimasi jumlah warga, beli terlalu jauh, nilai risiko awalnya 12, kemudian libatkan ibu PKK untuk masak di posko sesuai RSVP. Untuk nilai risiko sisanya 2, kemudian penanggung jawabnya divisi logistik, konsumsi cukup, higienis, dan disajikan tepat waktu. Nah, yang kelima sponsorship, pengeluaran pembekakan untuk kebutuhan terduga di lapangan, uang makan kelompok terpakai proker, kemudian banyak proker fisik kurang bahan, harga lokal mahal. Untuk nilai risiko awalnya 16, kemudian alokasikan dana darurat dan catat nota harian, nilai risiko sisanya 2, kemudian penanggung jawabnya bendahara dan koordinator lapangan, pengeluaran terkontrol sesuai RAB. Yang keenam ada distribusi honor panitia, dana bantuan membengkak untuk kebutuhan dana bantuan dari sponsor atau CSR perusahaan terpaksa untuk keperluan pribadi mahasiswa. Lalu pelanggaran kontrak, nama kampus tercoreng, rekening proker desa dan uang makan tercampur. Untuk nilai risiko awalnya 15, pisahkan dompet, rekening proker dan juga uang makan, nilai risiko sisanya 2, sekretaris dan bendahara sebagai penanggung jawabnya, kemudian LPJ sponsor bersih dan juga bukti foto fisik. Lalu yang ketujuh ada dokumen kegiatan, laporan keuangan tidak lengkap atau terhambat, nilai KKN-nya terhambat, KRS bermasalah, mahasiswa menunda tulis laporan dan juga data tercecer, nilai risiko awalnya 12, cicil logbook dan progres laporan tiap minggu, kemudian nilai risiko sisanya 2, lalu penanggung jawabnya bendahara pengawas, kemudian draft laporan selesai 80% sebelum penarikan. Yang terakhir yaitu laporan akhir kegiatan, data evaluasi peserta tidak dikumpulkan dengan baik, lalu fasilitas fisiknya terbengkalai setelah pulang, kemudian tidak ada serah terima program ke kadar desa. Untuk nilai risiko awalnya 6, kemudian tunjuk warga lokal jadi PJP kelanjutan program, kemudian nilai risiko sisanya 1,
Dan untuk penanggung jawabnya divisi humas dan evaluasi. Lalu indikator monitoringnya serah terima resmi dan form evaluasi diisi. Baik, itu saja. Terima kasih.